Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Al Rasid. Saya dari kelas MA 18B3. NIM saya 1118 11528. Pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan. Jadi di sini saya akan menjawab soal UTS dari pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan. Langsung saja jawaban nomor 1, yaitu keduanya merupakan arus kas yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Hasil arus kas dari aset keuangan dihasilkan dari aset berwujud. Jadi, semakin tinggi kas yang diperoleh dari aset berwujud, maka semakin tinggi pula arus kas aset keuangan. Kemudian jawaban nomor 2, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Jika aset keuangan memiliki klaim pendapatan tetap, maka aset keuangan ini dinamakan instrumen utang. Jawaban nomor 3, peran aset keuangan dalam perekonomian Indonesia yaitu fungsi tabungan atau saving function. Aset keuangan yang menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lainnya yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Dana dari kepemilikan instrumen-instrumen tersebut pada akhirnya dapat dipergunakan kembali untuk melakukan investasi dalam produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya dapat memacu kegiatan perekonomian lebih baik. Kemudian fungsi kekayaan atau wealth function. Suatu sistem keuangan yang menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lainnya, di mana nilai-nilai instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Bandingkan, apabila uang yang dimiliki dipergunakan untuk membeli mobil sebagai pilihan dalam menyimpan harta, nilai mobil tersebut akan berkurang dari waktu ke waktu akibat mengalami penyusutan. Fungsi likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil. Apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadinya inflasi, dan juga hasil yang diberikan dari tabungan dana di bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Fungsi kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping ini menyediakan likuiditas dan memfasilitasi arus dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi. Konsumen membutuhkan kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah dan mobil, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Kemudian jawaban nomor 4, yaitu karena adanya faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan. Jawaban nomor 5, karena adanya lembaga keuangan beroperasi secara bebas, mengizinkan bisnis untuk secara langsung mengumpulkan dana atau meminjam, dan investor ekuitas dan obligasi untuk berinvestasi di seluruh garis negara bagian dengan lebih sedikit. Kemudian jawaban nomor 6, klasifikasi lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan depositori, lembaga keuangan non-depositori, lembaga keuangan kontraktual, lembaga keuangan investasi. Jawaban nomor 7, karena koperasi simpan pinjam bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, melainkan koperasi juga mempunyai tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya. Kemudian jawaban nomor 8, Bank Umum dan BPR, perbedaannya terletak pada bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. BPR tidak menghimpun dana dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito, sedangkan Bank Umum dapat melakukan transaksi giro. Jawaban nomor 9, yaitu ada leasing atau sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, anjak piutang, perdagangan surat berharga, dan modal ventura. Kemudian jawaban terakhir, yaitu nomor 10. Lembaga reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.